Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kembali lagi dengan saya Kori Gilang Torik, mahasiswa dari Teknik Elektro dengan NPM G1D023027. Nah, kali ini saya akan mewawancari salah satu orang yang sangat-sangat expert di bidang kelistrikan untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Yuli Rodia. Mau tahu bagaimana kelanjutan kisahnya? Let's do it! Oke semuanya, kali ini kita sudah berada nih di salah satu orang yang sudah sangat-sangat expert di bidang kelistrikan, terutama di bidang K3. Oke, kita langsung aja ya untuk wawancaranya ke orangnya langsung. Oke, Nah, terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah salah satu orang yang expert di bidang kelistrikan, terutama di bidang K3. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan singkat dulu dengan Bapak siapa Pak? Nama Jusman Ardianto. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, pekerjaannya di bidang K3 itu bagaimana Pak? Kawan-kawan ya, ini buat kerjaan ya, profesi ya. Betul. Profesi ini juga baru 2 tahun ya. Kalau buat K3L ya, waktu itu K3L ya, karena ini kan ya. Nah, jadi kalau buat pekerjaan yang di K3 saya tadi di Antek dulu kawan-kawan. Ya, yang layanan teknik PLN nih. Nah, jadi kita punya bidang pelayanan teknik PLN, itu mulai dari jaringan sampai ke pelanggan. Nah, kalau buat tugas pokok dan fungsi K3 ya itu teman-teman ya, intinya K3 itu ya tetap memastikan kawan-kawan itu bekerja dengan aman. Selamat ya, kalau bahasa kami di K3 itu one piece. One piece itu Selamat. kerja, balik, sehat, tanpa perang satu apapun. Artinya datang selamat, pulang juga selamat, satu masing-masing. Kalau masalah selamatnya kayak apa gitu kan? Ya, yang jelas ya dari perusahaan misalkan juga itu dilengkapi sama SOP kawan-kawan ya, SOP pekerjaan terutama. Kemudian kawan-kawan nih wajib nih pakai APD dari mulai kepala sampai ke ujung kaki ya, pakai helm safety, kacamata safety, pakai masker, sarung tangan, rompi ya, termasuk stok. Jadi tugas K3 itu memastikan seluruh pekerjaan kawan-kawan yang teknik di PLN ya, itu ya buat TAIS ya, ini PLN TAIS aman lah untuk bertugas. Jadi kawan-kawan bisa bekerja tenang sambil pakai APD. Kemudian kepatuhan nih yang tidak kalah penting, ini kepatuhan kawan-kawan yang bekerja terhadap SOP keselamatan kerja yang ada di perusahaan. Itu buat pekerjaan ketiga. Nah, mungkin di sela-sela pekerjaan itu pasti punya tantangan tersendiri. Punya tantangan yang dari dihadapi itu biasanya pekerjaan. Untuk profesi ya? Ketiganya ya? Ya. Kalau untuk tantangan itu membuat kawan-kawan patuh. Semuanya karyawannya bandel ya? Ya sebenarnya bukan bandel ya, kawan-kawan ini dia punya masa lalu yang nggak pakai helm nggak masalah. Ya kan? Wah, karena dulu udah sekian puluh tahun kerja nggak pakai helm, sampai sekarang nyawanya masih ada kan gitu. cuman kita nggak bisa kayak gitu karena kalau sudah ada istilahnya pelanggaran K3, karena di K3 ini ada namanya safety patrol nih. Jadi kita harus menindak kawan-kawan yang di lapangan yang memang dia mangkir, ya kan? Kita jalan, ya namanya patroli kan. Begitu ketemu teman-teman yang nggak pakai helm, nggak pakai sarung tangan, atau apalagi dia nggak pakai safety, dia kan nggak pakai helm, nggak pakai sepatu, jaket doang, itu langsung tindak. Nah, terkadang efek dengan seperti itu kawan-kawan nggak suka kita. Nah, kita bisa bilang kalau yang ini kalau punya kesalahan terkadang regulasinya dia dipindahin tuh. Ini bandel nih, lu pindahin ke situ, dan lu ke tempat yang agak jauh. Itu ya, baginya gitu. Lagi dan kita cenderung mungkin ya apa cuma dipindahin dari kesalahan orang. Kan bukan dari kesalahan
salah memang dia salah kan. Jadi tantangan seperti itu kan. Buat ada yang namanya safety culture. Safety culture itu budaya selamat, budaya ketiga. Untuk membuat budaya ketiga di satu komunitas kita itu adalah dan itu dari awal udah kita gas ya, sampai kawan-kawan sekarang bisa sadar bahwa banyak K3 itu bukan pekerjaan tapi itu misi. Kalau pribadi saya ngomong K3 itu misi bukan pekerjaan. Misi apa? Misi biar lu selamat gitu loh. Dan kemarin di tahun 2024 TAIS buat budaya K3 nomor 1 itu TAIS itu pasti ya. Cuman nggak cukup segitu. Karena apa? Balik-balik kan namanya nyawa kan urusan Tuhan kan. Cuma setidaknya K3 menjembatani ikhtiar ya kan. Kita ikhtiar bersama. Jadi kendala terpenting yang terberat ya gimana caranya kawan-kawan sadar tentang kekuatan. Kemudian yang kedua makanan yang kontrol alat kerja yang efeknya itu bisa ke keselamatan dan kontrol itu harus berjalan jadi setiap per 8 jam teman-teman yang kerja apapun yang kerja yang tiket yang pulang yang kerja itu harus cek suara wajib dikirim duduknya juga berlapis duduk kain sama duduk setiap hari foto nyetir pakai helm sama pakai sepatu per 8 jam amannya. ya ini jam 10 ntar jam 11 udah banyak bungkulu tuh Berarti banyak yang bisa aman. Ya. Nah, itu dia cerita teman-teman, cerita dan pengalaman dari Bapak Cuman masuk ke 3L di cabang TAIS, di mana di cabang ini dapat gelar dengan cabang terbaik di Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin hanya itu cerita kita pada sesi kali ini. Mungkin inilah akhir dari video kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini bisa berguna ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.